Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tugas PKWU. Sebelumnya, perkenalkan, di sini ada Alvin Diriansyah dengan nomor absen 1, kemudian ada Azhar Nafiah dengan nomor absen 5, Bagas Aditama nomor absen 6, Hadriani Septiana Zahra absen 17, Pekan Fatwa Jalesti absen 26, Puspita Ayu absen 27, dan saya Sultan Ageng absen 33, dan Vivi Setia Safitri absen 35. Pengertian konsinyasi. Konsinyasi adalah sistem penjualan dengan cara titip jual dari pemilik produk sebagai supplier kepada penjual atau pemilik toko dengan beberapa syarat dan ketentuan yang telah disepakati bersama. Sistem penjualan konsinyasi adalah salah satu sistem transaksi penjualan di mana terdapat suatu perjanjian antara kedua belah pihak yang berisi penyerahan barang atau produk dari pihak pertama, yaitu pemilik barang, kepada pihak kedua atau pemilik toko, untuk menjualkan kembali kepada konsumen dengan harga dan syarat yang sudah diatur di dalam perjanjian. Pihak yang menyerahkan barang atau produk atau pemilik barang disebut konsinyur, sementara pihak yang dititipi barang disebut konsigne, dan untuk barang atau produk yang dititipkan disebut barang konsinyasi. Dalam implementasinya, sistem penjualan konsinyasi mengikat kedua belah pihak, yakni pemilik barang dan pedagang dalam perjanjian yang isinya disepakati keduanya, mulai dari syarat jual titip hingga penentuan harga penjualan. Kedua belah pihak harus mendapatkan keuntungan yang proporsional dan tidak merugikan salah satu pihak. Keuntungan dan kerugian sistem konsinyasi. Sistem penjualan konsinyasi bisa menjadi strategi yang efektif untuk memaksimalkan keuntungan, baik bagi pemilik barang maupun penjual. Sistem konsinyasi mampu memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak. Adapun keuntungan bagi pemilik barang atau konsinyur yakni sebagai berikut. Yang pertama, mampu menjangkau pasar yang lebih luas dengan menghemat biaya promosi. Barang dari konsinyur bisa menjangkau pasar yang lebih luas di toko-toko yang sudah memiliki pelanggan. Untuknya lagi, konsinyur tak perlu menanggung biaya promosi untuk mengenalkan produknya kepada pasar sasaran. 1. Menghemat biaya pelayanan. Pemilik barang tidak direpotkan dengan pemberian pelayanan kepada konsumen atau pelanggan secara langsung dalam proses penjualan produknya. Berkenaan dengan itu, konsinyur bisa menghemat biaya pelayanan sebab tak perlu merekrut karyawan untuk melakukan pemasaran dan memberikan pelayanan kepada konsumen atau pelanggan. 2. Lebih fokus dalam meningkatkan kualitas barang. Sebab tak disibukkan dengan urusan pemasaran, promosi, dan pelayanan langsung, konsinyur dapat lebih fokus pada peningkatan kualitas barang. Selain itu, konsinyur juga bisa mengembangkan produk dan melakukan inovasi baru sehingga produknya lebih menarik dan memiliki manfaat lebih bagi konsumen atau pelanggan. Selanjutnya, sementara keuntungan bagi penjual atau konsinyee dari sistem penjualan konsinyasi ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, memperoleh keuntungan tanpa modal. Konsinyee hanya menyediakan tempat untuk mendisplay barang titipan dari konsinyur. Meski demikian, konsinyee tetap memperoleh keuntungan dari penjualan barang titipan tersebut, entah berupa komisi penjualan dari konsinyur atau penambahan harga jual barang yang dititipkan. Dengan demikian, konsinyee memperoleh keuntungan tanpa mengeluarkan modal. Yang kedua, tingkat resiko rendah. Risiko yang ditanggung oleh konsinyee selaku penjual barang titipan tergolong rendah. Jika barang tidak laku atau rusak, maka konsinyee tidak menanggung kerugian. Hanya saja keuntungan yang mungkin diperoleh menjadi berkurang. Yang ketiga, mampu mendisplay produk yang banyak dan beragam tanpa modal. Konsinyee dapat menerima beraneka ragam produk dari banyak konsinyur. Dengan produk yang lebih beragam, maka potensi konsinyee untuk mendapatkan keuntungan tanpa modal lebih besar. Di balik keuntungan yang cukup menggiurkan dari sistem penjualan konsinyasi, terdapat pula resiko kerugiannya. Namun, resiko kerugian ini hanya berlaku bagi konsinyur selaku pemilik barang, sementara konsinyee tidak memiliki resiko kerugian sama sekali.
Berikut kerugian yang mungkin ditanggung oleh konsinyor dalam sistem penjualan konsinyasi. 1. Salah memilih tenaga penjual atau konsinyi. Jika konsinyor salah dalam memilih konsinyi, risikonya jelas pada penjualan. Barang yang kurang maksimal. Hal ini menyebabkan perputaran barang tersendat sehingga stok barang menumpuk. Akibatnya proses produksi terhambat sehingga konsinyor bisa mengalami kerugian. Slide terakhir. Yang pertama, tidak dipromosikan secara maksimal. Konsinyi yang pasif tentu berimbas pada promosi barang yang tidak maksimal. Akibatnya, konsumen atau pelanggan tidak mengetahui fungsi dan manfaat produk secara jelas. Yang kedua, hasil penjualan barang tidak langsung diterima konsinyor. Umumnya harus mengikuti ketentuan dari konsinyi terkait dengan sistem pembayaran hasil penjualan barang titipan, apakah per minggu atau per bulan. Hal ini yang menyebabkan hasil penjualan barang tidak dapat diterima secara langsung oleh konsinyor. Penundaan penerimaan hasil penjualan ini akan berpengaruh pada proses produksi, di mana konsinyor harus memiliki modal lebih agar bisa terus berproduksi. Terima kasih.